Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Husgawati, NIM 1923192 dari kelas HPI 3C. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam. Pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Pertama-tama, saya akan membahas tentang konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsepsi Islam adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad pemikiran para ulama. Sumber hukum Islam menurut Juhaya S. Praja dan Joseph Skate dibagi menjadi tiga: Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Joseph Skate berpendapat konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebagai periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Definisi fikih. Menurut para fuqaha, istilah fikih mengandung dua pengertian. 1. Fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan dari keduanya, apakah sepelihara seperti dari dalil-dalilnya atau permasalahan saja. Fikih adalah kumpulan syara. Perbedaan syariat dan fikih menurut Umar Sulaiman. Syariat sifatnya sempurna, tidak berubah, sedangkan fikih sifatnya berkembang dan berubah-ubah. Syariat, ijtihad syariat disamakan fikih yang benar. Fikih, ijtihad fikih salah tidak sama dengan syariat. Syariat bersifat umum dan universal. Syariat, ketentuan syariat harus dilaksanakan. Fikih, ketentuan fikih tidak harus dilaksanakan. Syariat kebenarannya mutlak, sedangkan fikih kemungkinan salah itu ada. Dimensi fikih menurut Juhaya S. Praja dibagi di dua, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Maha Suci. Karena bersumber dari Maha Suci, maka sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya cukup luas. Tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi saja, ia menyakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Dimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan, yang dikenal dengan sebutan ijtihad, dan pada tingkat yang lebih teknis disebut istinbat al-ahkam. Berbagai makna hukum menurut Sugiono Sukanto dan Mustafa Abdullah. 1. Hukum dalam ilmu pengetahuan. 2. Hukum dalam arti disiplin dan sistem ajar kenyataan. 3. Hukum dalam arti kaidah dan atau norma. 4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. 5. Hukum dalam arti keputusan penjabat. 6. Hukum dalam arti petugas. 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan. 8. Hukum dalam arti perilaku dan yang teratur dan ajak. 9. Hukum dalam arti jalankan atau nilai-nilai. Konsepsi sumber dan periodisasi hukum Islam. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi hukum sejarah hukum Islam, hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah sebagaimana dijelaskan pada topik periodisasi menurut sejarawan. Mereka mencoba menguraikan bentuk hukum Islam, terutama pada masa Nabi dan masa sahabat, untuk membuktikan bahwa kedua masa tersebut memiliki bentuk-bentuk hukum Islam, sekaligus untuk membantah pendapat Skate bahwa hukum Islam dimulai pada zaman Umayyah. Asas kaidah berlakunya hukum Islam menurut Sugiono Sukanto. 1. Yuridis. 2. Sosiologis. Dan 3. Filosofis. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, tampak bahwa pada masa Nabi bentuk-bentuk hukum Islam baik secara normatif ataupun teknis telah terwujud. Meskipun demikian, di antara bentuk-bentuk tersebut diakui ada yang orisinal berasal dari aturan Al-Quran dan ada pula yang modifikasi dari tradisi Arab pra-Islam. Berdasarkan uraian tersebut, tampaknya bentuk-bentuk hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran jauh dari bayangan Skate. Skate hanya membuat formasi hukum Islam berdasarkan pada pemerintahan Umayyah.
dari semua segi. Apa yang disangkakan Skate secara realistis tidak benar. Konsepsi metode penggalian hukum Islam dibagi menjadi 4. Metode pendekatannya dibagi menjadi 4. 1 adalah pendekatan teologi, 2 adalah pendekatan filsafat, 3 adalah sejarah, 4 adalah ilmu sosial. Filsafat hukum Islam dibagi menjadi 2, yaitu objek teoritis dan objek praktis. 1. Objek teoritis adalah prinsip-prinsip hukum Islam, 2. dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, 3. tujuan hukum Islam, 4. asas-asas hukum Islam, 5. kaidah hukum Islam. Sedangkan secara objek praktis itu biasanya prinsip berupa pertanyaan. Contohnya adalah 1. Mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam? 2. Mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti salat? 3. Apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya? Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cepet bacanya kayak